orang Islam yang baik itu yang menjadi. Kita disuruh mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta ini bukan cara Islam. Tidak ada toleransi urusan ideologi. Kalau kita mentoleransi urusan ideologi ini berbahaya sekali. Ya, satu peluru hanya bisa nembus satu kepala, tapi ideologi bisa nembus ke ribuan, bahkan jutaan kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, masih ingat gak dengan Hashim Yahya? Orang yang pernah viral pada tahun 2021 karena dia memberikan ceramah yang begitu ekstrim, sangat ekstrim. Bahkan kata dia, Muslim yang baik itu yang menjadi teroris. Nah, sekarang ceramah itu kemudian kembali viral. Ternyata dia itu ada hubungan dekat dengan khalifah dari Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraza. Oke? Kita akan terangkan semuanya ke publik. Kita akan gamblangkan, kita akan bongkar semuanya ke publik, kebusukan mereka. Dan ini bukan kemudian dikambing hitamkan seperti apa yang dikatakan oleh Aziz Yanwar, pengacara Habib Rizik Syihab. Mereka memang kambing hitam yang layak untuk dikambing hitamkan karena mereka mencap dirinya sebagai kambing hitam, melabeli dirinya sebagai kambing hitam. Ya, mari kita lihat nih videonya yang kemudian kembali viral, ceramahnya. Parah ini. Sekian juta manusia, maka dengan membunuhnya itu adalah bahagian daripada rahmatan alam. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Buka Al-Anfal ayat 60. Datangkan kiai siapa, ustaz siapa, bahwa orang Islam itu haji jadi teror. Kita ini harus Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, silakan kamu yang mau Bhinneka Tunggal Ika. Itu tidak berarti bahwa seseorang muslim yang hidup di negara ini harus melanggar aturan agamanya. Ketika upacara apa, ketika sampai waktu untuk berdoa, kita disuruh mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta ini bukan cara Islam. Ini cara orang kafir, cara orang Hindu, cara orang Nasrani yang sara, apalagi sara. Istilah sara itu adalah senjata. Ini kaum Nasrani, kaum Hindu, kaum yang Yahudi dan lain-lainnya. Ketika dia bertindak mendolimi kita, lalu dikatakan kepada wartawan, ini jangan dimuat. Ini adalah masalah sara. Jadi 3 musuh kaum muslimin yang terbesar di Indonesia ini adalah Densus, BNPT, dan BNN. Ini adalah musuhnya kaum muslimin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau benar-benar demikian, bahwa sesungguhnya sholatku, amal ibadahku, dan hidup matiku adalah untuk engkau lillahi rabbil alamin, kamu akan berusaha untuk menjadikan negara ini negara Islam, berlakunya syariat Islam. Mati apa kamu kalau mati bukan Islam? Mati apa kamu? Wahai yang tentara, wahai yang polisi, wahai yang pejabat, mati apa kamu kalau nanti? Contohnya itu saja, tidak usah jauh-jauh. Gila ya. Musuhnya umat Islam itu Densus 88 BIN katanya. Ini masih ada loh, video ini masih ada beredar di YouTube. Saya tracking di media-media, pernah nggak dia di penjara akibat ceramah ini. Ternyata nggak menemukan saya. Ya mungkin masih bebas saja, tapi nggak tahu ini dia padahal sudah sangat tua. Saya cari-cari juga, bahkan dia sampai pakai kursi roda, saking sudah nggak bisa jalan.
tapi ngomongnya itu jelas sekali. Ini kemudian adalah ajaran yang sesat dan menyesatkan. Kita harus tegas mengatakan ini, apalagi kepada saudara kita yang umat Islam, yang apalagi mungkin bisa juga percaya dengan ucapan si bapak ini ya, si orang yang katanya ustadz ini, ustadz gebloh. Nah, dia itu adalah kerabat dari Abdul Qadir Hasan Baroza. Masih satu lintingan dengan Abu Bakar Bashir. Coba, sudah jelas nggak kira-kira orang-orang seperti ini? Masih kemudian Anda mau percaya? Atau memang Anda percaya bahwa umat Islam yang paling bagus itu yang menjadi teroris? Kasihan saya kepada korban-korbannya. Mending kalau Anda kemudian melakukan jihad, melakukan itu, kemudian melakukan teror, bom bunuh diri. Mending kalau memang pada akhirnya bakal mendapatkan surga. Ini bukan mati syahid, mati konyol. Kacau gak kira-kira ajaran yang seperti ini kemudian hadir di Nusantara? Musuh terbesar umat Islam, BNPT, Densus 88, BIN. Saya juga umat Islam, bos. Anda aja yang kemudian ngaku umat Islam, padahal hanya segelintir orang. Oke, mungkin Anda statusnya Muslim. Kita punya syahadat yang sama. Tetapi mohon maaf, apa yang kemudian Anda sampaikan, Anda ajarkan itu jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Mohon maaf. Muslim yang bagus itu yang menjadi teroris. Enak banget ya. Parah ini. Ini ajaran kemudian yang jelas-jelas parah. Dan mudah-mudahan melalui video ini yang saya buat ini bisa menyadarkan orang yang masih percaya terhadap khilafatul muslimin, terhadap orang atau siapapun itu yang ingin bercita-cita mendirikan khilafah. Mohon dengan sangat bahwa itu adalah ajaran sesat dan menyesatkan. Jelas apa yang mereka kemudian upayakan, apa yang mereka kemudian perjuangkan, jalan yang mereka kemudian tempuh untuk mencapai itu semua, itu salah. Yakinkan itu salah. Tanamkan di dalam hati nurani. Tanamkan. Ini harus tertanam di dalam pikiran dan hati nurani. Ya. Jangan sampai kita kemudian terbodohi oleh orang-orang yang seperti itu. Karena hari ini khilafatul muslimin sedang ramai, dan saya kira juga masyarakat banyak yang tertipu karenanya, ajarannya, karena membawa embel-embel agama. Maka melalui vlog ini, melalui video ini, mudah-mudahan bisa sampai kepada masyarakat awam bahwa sesungguhnya mereka hanya menggunakan agama untuk merekrut massa, menggunakan agama untuk kelakuan biadab yang itu sejatinya jauh dari aturan-aturan agama Islam. Jauh. Enggak sama dengan aturan Islam, enggak. Mereka jauh. Ngomongnya memperjuangkan Islam padahal menghancurkan Islam. Ngomongnya membela agama Allah padahal sedang mencabik-cabik ajaran agama Allah. Kan ngomongnya itu. Ngomongnya mengatasnamakan seluruh umat Islam padahal dia hanya 1-2 orang sebetulnya. Tapi teriakannya memang lancang, keras teriakannya. Maka di sini melalui vlog ini lagi saya mau usulkan kepada Densus 88, BIN dan sebagainya lah ya, yang menangani urusan ini, untuk bisa segera menangkap pimpinan dari khilafatul muslimin, karena jelas dia punya ajaran yang sesat dan menyesatkan, menyimpang di negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada toleransi urusan ideologi. Kalau kita mentoleransi urusan ideologi ini berbahaya sekali. Ya, satu peluru hanya bisa nembus satu kepala, tapi ideologi bisa nembus ke ribuan bahkan jutaan kepala. Dan ini berbahayanya. Ya, berbahayanya. Mereka sudah kemudian kan ada di setiap daerah, melakukan konvoy dan sebagainya, menyebarkan paham ajaran dan sebagainya. Ini kemudian bukti bahwa ideologi itu tidak bisa kita anggap sepele, kita tidak bisa anggap remeh, nggak bisa. Harus ditindak tegas. Kalau seumpama nggak bisa meluruskan ideologinya,
dor kepalanya biar hilang pemahaman tentang itu semua. Itu yang kemudian bisa menyelamatkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.